Tugas Prinsip Rekayasa Struktur, dosen Vivi Aryani SPDMT, mahasiswi Rizkyanti, NPM 19025, Universitas Bung Hatta, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi, tahun ajaran 2020. Baiklah, saya akan menjelaskan material-material yang digunakan dalam bangunan sederhana. Simak penjelasan berikut ini. Apa saja persyaratan material-material yang baik untuk digunakan dalam konstruksi bangunan sederhana? Pertama, air. Air yang digunakan untuk memasak kapur dan membuat adukan mortel atau campuran beton harus air tawar yang bersih. Air sungai yang tidak mengandung banyak lumpur pada umumnya dapat digunakan. Yang kedua, kapur. Gumpalan kapur harus diperoleh dari pembakaran batu kapur atau batu karang. Setelah dipadamkan atau dimasak dengan air, sisa batu yang tidak dapat dipadamkan tidak boleh melebihi 5%. Dan kadar kalsium oksida tidak boleh kurang dari 90%. Ketiga, semen Portland. Semen Portland diperoleh dari hasil proses pabrik dan tergolong sebagai bahan pengikat hidraulis, yaitu jika semen dicampur dengan air, maka akan terjadi proses pengerasan. Semen Portland dicampur dengan pasir, kerikil, dan air membentuk adukan beton yang merupakan bahan bangunan yang penting dan banyak digunakan pada konstruksi bangunan besar. Yang keempat, kerikil. Agregat kasar kerikil dapat berupa kerikil alam atau batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu dengan ukuran butir umumnya lebih besar dari 5 mm dan terdiri dari butir-butir yang keras, tidak berpori dan beraneka ragam besarnya. Yang kelima, batu bata. Batu bata harus bersisi tajam dan berbentuk persegi panjang, tanpa salah bakar atau retak-retak, dan tanah liat yang dibakar tidak mengandung teras kapur atau bahan-bahan yang dapat merusak. Yang keenam, kayu. Pada umumnya kayu harus bersifat baik dan sehat dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berupa retak-retak, lubang cacing, mata kayu, dan arah serat kayu yang miring, dalam penggunaannya tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi. Kayu juga harus dalam penggunaannya tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi. Kayu juga harus cukup kering. Yang ketujuh, sirap. Sirap harus lurus seratnya, bebas dari mata kayu dan gubal kayu mudah, tidak dapat retak-retak. Sirap biasanya dibuat dari kayu besi Kalimantan atau kayu jenis jati yang baik. Berikut ini adalah komposisi material atau jenis pada konstruksi bangunan. Yang pertama yaitu beton. Materialnya semen, air, pasir, dan kerikil. Dan di samping ini adalah contoh gambar dari beton. Jenis-jenis beton yaitu beton siklop, beton ringan, beton non-pasir, beton hampa, beton bertulang, beton prategang, beton pracetak, beton massa, ferosemen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mortar. Materialnya itu semen, air, dan pasir. Dan di sampingnya adalah contoh gambar dari mortar. Jenis-jenis mortar, yang pertama tile adhesif, perekat keramik. Yang kedua, tile grout sebagai pengisi nut atau celah antar keramik. Yang ketiga, tin bed untuk perekat AAC alias bata ringan. Yang keempat, skim coat untuk pelapis dinding baru, dan lain-lain. Yang ketiga, split atau batu split. Jenis-jenisnya yaitu batu boulder elephant stone atau batu gajah, split stone atau batu pecah, abu batu atau ukuran batu yang paling kecil, dan jenis agregat A dan B atau material campuran batu, split, pasir, dan abu batu. Yang keempat, kayu. Jenis-jenisnya yaitu kayu jati. Dan di bawah ini adalah contoh dari kayu jati pada bangunan konstruksi. Dan selanjutnya kayu merbau. Di bawah ini adalah contoh dari gambar kayu merbau. Selanjutnya kayu kamper. Di bawah ini adalah contoh dari kayu kamper. Dan berikutnya adalah kayu bangkirai.
Ini adalah contoh gambar dari kayu bangkirai pada bangunan konstruksi. Dan ini adalah kayu kelapa. Di bawahnya adalah contoh dari gambar kayu kelapa, yaitu kayu meranti merah. Teman-teman bisa lihat sendiri, yang di bawah ini adalah contoh gambar dari kayu meranti merah. Yang kelima yaitu besi pokok dan sengkang. Jenis-jenis besi pokok yaitu yang pertama besi beton, dan di bawah ini adalah contoh gambar dari besi beton. Yang kedua yaitu besi siku, yang di bawah ini adalah contoh dari gambar besi siku. Dan yang ketiga yaitu besi ulir, di bawahnya adalah contoh dari gambar besi ulir. B. Besi sengkang. Kait standar untuk sengkang yaitu kombinasi sengkang tertutup. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa gambar dari kombinasi sengkang tertutup. Yang keenam, kawat. Jenis-jenis kawat yaitu kawat harmonika. Teman-teman bisa lihat sendiri gambar kawat harmonika itu seperti apa. Selanjutnya, kawat loket atau wire mesh galvanis. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa kawat loket ini. Kawat berduri atau kawat duri. Teman-teman bisa lihat seperti apa kawat duri ini dan kegunaannya. Yang ketujuh, bata. Jenis-jenis bata yaitu batu bata merah. Dan di bawahnya adalah contoh bangunan yang menggunakan batu bata merah. Batu bata batako. Di bawah ini adalah contoh ruangan yang menggunakan batu bata batako. Selanjutnya, batu bata hebel. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa batu bata hebel ini. Selanjutnya, batu bata berlubang. Yang di bawah ini adalah contoh gambar dari batu bata berlubang. Dan yang terakhir, batu bata purpose matte. Di bawah ini adalah contoh gambar dari batu bata purpose matte. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Jika ada penulisan kata atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf dan semoga bagi teman-teman.